Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, utamanya kepada saya, sehingga mempunyai kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif di siang hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita arah yang lebih baik, yaitu Ad-Dinul Islam. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Ini berkenaan dengan tugas saya sebagai seorang CGP, calon guru penggerak. Saya harus melakukan diseminasi, yaitu memaparkan materi yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Baik, yang pertama-tama pastinya saya ini ingin ada sepatah dua kata patah dulu dari Bapak Kepala Sekolah, utamanya untuk sebagai pembukaan dan juga untuk motivasi untuk saya dan kita semua. Monggo saya persilakan untuk Pak Tri, mungkin sedikit saja bisa memberi sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka kegiatan Ibu Yunita di dalam melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak, yaitu dengan istilahnya adalah diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Sumber. Mudah-mudahan nantinya dalam kegiatan ini kita semua nanti diberi kekuatan, diberi kesehatan sehingga bisa sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, memang di dalam guru penggerak ini diharapkan bisa merubah, bisa merubah apa yang ada di SMP Negeri 2 Sumber. Dengan adanya guru penggerak ini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa bergerak untuk meningkatkan tentunya mutu yang ada di SMP Negeri 2 Sumber. Dengan adanya guru penggerak, maka Bapak Ibu nanti paling tidak itu bisa memberikan budaya positif yang diprogramkan oleh Ibu Yunita selaku guru penggerak. Dan juga nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu yang lain juga bisa mengikuti jejak Bu Yunita untuk menjadi guru penggerak. Karena semakin banyak guru penggerak, maka lembaga kita nanti akan bisa meningkatkan terutama di raport pendidikan. Karena itu nanti juga ada berapa jumlah guru penggerak yang ada di lembaga kita. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang lainnya nanti juga ikut dalam guru penggerak yang masih bisa memungkinkan, yang di usianya masih di bawah 50 tahun. Walaupun yang di atas 50 tahun juga bisa, tapi sekarang yang dibuka adalah usia yang di bawah 50 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan menjadi CGP, calon guru penggerak, sehingga semakin banyak Bapak Ibu guru yang ikut CGP, maka mutu yang ada di SMP Negeri 2 Sumber ini semakin baik. Jadi saya harapkan seperti itu. Kemudian Bu Yunita sebagai CGP yang sekarang sudah melaksanakan modul 1.4, jadi mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik dan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan bisa bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi lembaga kita. Itu yang paling penting dan dapat meningkatkan prestasi anak-anak. Yang paling utama adalah kepada anak-anak peserta didik yang ada di SMP 2 Sumber untuk meningkatkan prestasi baik non akademik dan akademik, kemudian juga bisa meningkatkan karakter mereka. Karena yang utama dalam pendidikan itu adalah karakter mereka. Karakter mereka, bagaimana kita merubah karakter mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa, jadi yang kurang baik menjadi baik,
seperti itu. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Baik, teman-teman, di sini ada banyak hal sekali yang mungkin kita bisa pelajari bersama-sama. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah merepotkan waktu Bapak Ibu sekalian, dan juga saya minta izin untuk sharing ya. Di sini saya tidak punya niat sama sekali untuk menggurui atau peminter di antara Bapak Ibu semua. Saya yakin kita ini sudah guru-guru hebat semua di jalurnya masing-masing. Saya ini cuma ingin berbagi dan bertukar pendapat nanti tentang budaya positif, utamanya mungkin hal-hal yang belum kita ketahui, karena memang seperti saya sendiri, saya itu cuman memang aneh sekali gitu loh, banyak hal yang benar-benar belum saya ketahui setelah saya mengikuti khususnya untuk modul 1.4 ini budaya positif ini. Saya menjadi tahu itu yang ingin saya tularkan, yang ingin saya sharingkan. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, bukan maksud saya untuk menggurui atau untuk menata mindset Bapak Ibu guru mengikuti pemikiran saya, bukan sama sekali. Di sini tujuan kita cuma satu bersama, yaitu menempatkan SMP Negeri 2 Sumber satu langkah lebih maju, lebih tinggi lagi, tidak kalah dengan SMP-SMP yang ada di sumber ini. Dan juga untuk utamanya adalah tujuan kita adalah keberpihakan kita kepada murid dan murid. Baik, terima kasih Pak Iswan. Saya minta tolong untuk next slide. Oke. Kita langsung ke 3 motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Ini nanti kita mungkin bisa refleksi ke dalam diri kita sendiri, apa sebenarnya motivasi kita datang ke tempat ini. Yang pertama itu adalah motivasi kita dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan sebuah kedisiplinan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu memang sudah valid, ada penelitian ilmiahnya, itu adalah termasuk. Jadi motivasi kita ke sini misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya apa, nanti kita itu takut tunjangannya kepotong, atau misalnya dilaporkan oleh Pak Tri atau mendapat teguran oleh Pak Tri, itu adalah masuk ke dalam 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu manusiawi, itu memang ada di diri kita, dan itu memang yang ingin kita minimalisirkan. Oke. Saya juga seperti itu. Namanya kita manusia biasa, pastinya takut dihukum, takutnya ditegur, takut dapat potongan dan lain-lain, atau dapat sanksi dan lain-lain seperti itu. Itu wajar. Selanjutnya yang nomor 2, motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita datang ke sini, niat kita itu adalah untuk mendapatkan imbalan misalnya. Kalau saya ya memang terus terang, karena memang saya sudah mendapatkan TPG ya. Jadi saya itu memang ada ketakutan juga kalau misalnya saya nggak kesini dan nggak melaksanakan tugas saya sebagai guru dengan baik. Ketakutan saya di situ wajar, itu wajar dan hal yang sangat manusiawi sekali. Atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, misalnya kita itu ingin pujian, ingin penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah misalnya, tapi pada saat Bapak Kepala Sekolah tidak ada, kita itu melewat lagi, niat kita itu tidak kenceng lagi. Itu memang manusiawi, itulah kita manusia, itu kita yang ingin kita hadapi dan ingin kita minimalisir. Begitu juga dengan anak-anak, misalnya anak-anak itu sering kita oprak-oprak pakai sepatu, bajunya harus rapi, nggak boleh telat, nggak boleh makan di dalam kelas. Motivasi mereka itu apa? Mungkin takut dihukum, pasti. Nomor 2, ingin mendapat penghargaan dari gurunya misalnya, mungkin mendapat jajulan jempol. Bagus sekali, kamu nggak telat, bajumu keren, kamu pakai sepatu, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah motivasi yang ingin kita kembangkan dan tumbuhkan, bukan hanya untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian, saya juga
ingin belajar menumbuhkan motivasi ini dalam diri saya, yaitu motivasi bersifat eksternal, untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bahwa mereka menghargai kalau mereka itu datang tepat waktu, tidak terlambat, berpakaian rapi, itu datang dari diri mereka sendiri, kesadaran dari diri mereka sendiri, karena mereka ingin menjadi toladan untuk anak-anak dan juga untuk menghargai profesi mereka sebagai seorang guru. Itu yang ingin saya tumbuhkan dalam diri saya sendiri khususnya, dan juga ingin saya tularkan untuk anak-anak pastinya. Kalau untuk anak-anak kayaknya agak sulit nih. Pastinya anak-anak itu kenapa kamu sekolah kok pakai sepatu, kok pakai baju rapi? Saya takut dimarahi sama Miss Yunita, saya dimarahi sama Pak Udin misalnya, takut suruh push up sama Pak Udin misalnya, seperti itu. Pasti itu anak-anak pasti sudah manusiawi, jangankan anak-anak, kita aja seperti itu nggih. Seperti itu. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia berdasarkan sebuah penelitian. Memang ada penelitiannya. Dan yang nomor 3 ini idealnya itu yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa memberikan motivasi dan memberikan contoh kepada anak-anak. Karena anak-anak itu memang kadang mereka dimarahi sudah tidak mempan, dialus-alusi malah melunjak. Mereka itu cuma butuh satu contoh nyata ya. Mereka itu makanya seperti ini, kok bajunya nggak dimasukkan mas, Miss Yunita aja baju nggak dimasukkan, kan seperti itu ya. Bu guru aja pakai sandal, misalnya seperti itu ya. Memang mereka itu membutuhkan yang namanya keteladanan atau contoh. Jadi mari bersama-sama kita itu tanpa lelah, nggak hanya satu orang saja one man standing, misalnya seperti saya guru penggerak, oke lah. Tapi saya di depan, yang lain mengikuti dan menguatkan saya. Bukan cuma Pak Udin sebagai kesiswaan, misalnya yang tukang opera-opera anak-anak, kamu udah pakai sepatu, kamu bajunya dikeluarkan, jangan seperti itu, Pak Udin. Tapi kalau yang lainnya diam saja, lihat anak-anak udah pakai sepatu, biasa aja, anak-anak bajunya dikeluarkan biasa aja, anak-anak keleleran di depan biasa aja, saya yakin anak-anak akan tetap seperti itu. Kuncinya adalah bersama-sama, kita itu saling menguatkan. Gak apa-apa, kita itu memang perlu usaha yang sangat keras, effort yang sangat keras, karena kita itu memang di lingkungan yang ya sudah seperti ini. Pendidikannya itu memang kurang sekali. Dengan orang tuanya juga kan cuek ya, masa bodoh gitu. Mereka malah memberikan tanggung jawab 100% kepada kita. Itulah rintangan kita. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya motivasi Pak Iswan. Oke, selanjutnya kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari 3 tadi motivasi tadi itu adalah namanya hukuman, sebuah hukuman. Apakah kita sudah terbiasa menghukum anak-anak? Jawabannya pasti iya, saya juga. Kita terbiasa menghukum anak-anak. Kamu nggak boleh gini, kamu harus gini. Itu adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jadi kalau misalnya ngelihat kamu kok di luar, ayo masuk, lari keliling lapangan, misalnya seperti itu. Jadi tiba-tiba aja hukuman itu keluarnya secara begitu aja, tidak terencana. Itu kalau hukuman. Ini memang Bapak Ibu, memang tidak mungkin kayaknya kita tuh nggak menghukum anak-anak. Tapi itu adalah hal yang salah sebenarnya. Makanya saya sekarang ini, dan dulu saya itu sering sekali ya menghukum anak-anak itu. Sering mereka itu tak marahi gitu. Makanya saya sekarang ini mencoba untuk meminimalisir itu banget gitu. Saya itu berusaha sekarang itu menata omongan saya ke anak-anak. Bagi di WA juga, saya biasanya sering marah-marah di WA grup itu, sekarang berusaha saya tahan. Kalau anak-anak itu sudah tidak terkontrol, komentar saya nonaktifkan daripada saya jadi emosi gitu. Namanya kita berusaha, tapi memang hukuman itu tidak boleh. Terus bagaimana Bu di sini nggak boleh menghukum, itu bagaimana? Nah ini dia, ini tantangan yang sangat besar sekali untuk kita. Ya gimana caranya? Ya wis pokoknya lakukan aja.
Yang penting lakukan dulu. Lanjutnya adalah konsekuensi, Pak Iswan. Konsekuensi. Kalau hukuman itu beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah hal yang sudah terencana dan tersepakati. Dulu saya sempat menyinggung di manakah keberadaan tata tertib sekolah. Nah, ini hubungannya dengan konsekuensi. Karena kita punya tata tertib sekolah, itu seharusnya kita panjang. Nanti kita akan panjang lagi karena itu hubungannya dengan konsekuensi. Misalnya anak telat, konsekuensinya apa? Jadi itu bukan hukuman karena sudah ada di dalam tata tertib. Konsekuensi itu adalah apa yang kita lakukan sebagai upaya kita memenuhi dari yang sudah kita lakukan, kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu adalah konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Loh Pak, restitusi dulu. Nah, ini restitusi ini nanti yang akan ini mungkin hal baru, saya juga baru banget, nggak tahu sebenarnya apa ini restitusi. Dulu sempat saya membaca di PMM ada, tapi di sini dikupas sangat dalam sekali. Nanti akan ada restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak diperkenankan menghukum, tapi kita mengaplikasikan yang namanya restitusi. Nanti ini akan ada step-stepnya. Restitusi ini bagaimana caranya kita menanamkan kedisiplinan dengan memperbaiki kesalahan mereka dan membuat mereka nanti bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Oke, lanjut Pak Iswan. Baik, kalau tadi dihukum itu tidak boleh, pun demikian juga terlalu banyak penghargaan ke anak-anak juga nggak boleh. Terlalu misalnya, kamu misalnya dikasih terus, itu juga tidak boleh. Kita tidak boleh memanjakan anak-anak dengan hal-hal pemberian atau hadiah atau bahkan sebuah ucapan hebat, kamu keren, kamu sip, selalu seperti itu. Banyak-banyak juga nggak boleh. Karena itu juga akan menjadi yang namanya bumerang untuk kita. Pada saat anak-anak melakukan sesuatu dan kita tidak memberikan hadiah, tidak memberikan reward, maka anak-anak akan memberontak dan menjadi malas kembali. Seperti itu. Lanjut Pak Iswan. Kita tolong. Oke, ini ada yang namanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu tadi. Boleh kita itu memberikan penghargaan, hadiah kepada anak-anak, tapi hanya dalam jangka pendek saja. Tidak terus menerus anak-anak dijojoh dengan namanya hadiah, ya. Itu nanti akan membuat mereka nanti tidak berkembang dan menjadi malas. Oke, lanjut Pak Iswan. Ya, penghargaan tidak efektif. Memang tidak efektif. Kalau nggak dikasih penghargaan, nanti mereka jadinya yaitu tadi kembali lagi. Lanjut Pak Iswan. Penghargaan merusak hubungan. Ini maksudnya hubungan antara anak. Jadi anak yang nggak pernah dapat penghargaan, mereka itu akan ada rasa iri kepada anak yang selalu mendapat penghargaan. Makanya ini hukuman tidak boleh, memberikan penghargaan juga harus diminimalisir, tidak boleh dalam jangka panjang. Oke, lanjut Pak Iswan. Ini masih dalam efek dampak buruk dari penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dalam diri sendiri atau intrinsik. Makanya sekarang kan nggak boleh pakai rankingan itu ya. Itu nggak boleh karena itu juga ranking itu atau peringkat itu adalah sebuah penghargaan. Itu juga dampaknya kurang baik. Untuk siapa? Ya untuk anak-anak yang nggak dapat ranking. Justru mereka akan merasa frustasi, merasa tidak berharga karena mereka tidak mendapatkan peringkat. Makanya tidak diperbolehkan menggunakan peringkat. Bagaimana hasil belajarnya? Ya seperti raport yang seperti biasa kita berikan, tidak usah pakai peringkat. Itu sudah tepat sekali. Penggunaan kita selama ini sudah tepat. Lanjut Pak Iswan. Ya, ini tadi restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi seorang anak yang melakukan kesalahan akan kita restitusi,
bukan malah dihukum atau malah yang lain-lain. Kita coba dengan yang namanya restitusi, sebuah cara bagaimana cara kita menjadikan anak itu nanti menyadari kesalahannya tanpa harus kita marah-marahi, tanpa harus kita bentak-bentak, kita ancam-ancam. Mereka menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Lanjut Pak Isa. Oke, ini hubungannya dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Ini sangat penting sekali karena utamanya keyakinan kelas ini adalah berasal dari nilai-nilai mulia yang sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Nah, ini keyakinan ini nanti kita munculkan. Keyakinan ini kita munculkan. Kita bersama-sama dengan anak-anak memunculkan keyakinan kelas ini. Misalnya keyakinan kelasnya di dalam kelas harus tidak boleh rame, seperti itu misalnya. Berarti di dalam kelas menjaga ketertiban, seperti itu. Kalau untuk keyakinan kelas ini apa bedanya dengan peraturan kelas? Berbeda. Peraturan kelas itu biasanya yang buat gurunya. Gak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh gini, gitu ya kalau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas ini muncul dari guru dan anak-anak, jadi membuat bersama. Apa yang ingin dimunculkan, keyakinan apa yang ingin dimunculkan, itu nanti yang ditulis lalu dijadikan sebuah kesepakatan kelas. Jadi awalnya kita itu mempunyai sebuah keyakinan bahwa kelas harus bersih, kelas harus tertib, kelas harus aman, kelas harus nyaman, kelas harus bisa menggunakan media yang aktif. Kita jadikan sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatannya seperti ini. Kalau di dalam kelas nggak boleh pakai HP, misalnya, boleh bawa HP, tapi pada saat pelajaran tidak boleh pakai HP. Itu dituangkan ke dalam kesepakatan kelas. Dan boleh dalam kesepakatan kelas ini, misalnya ada konsekuensi yang dilakukan apabila dilanggar. Bukan hukuman, konsekuensi. Misalnya apabila masih bermain HP di dalam kelas, konsekuensinya apa? Apa diambil oleh gurunya HP-nya? Apa disita? Dan lain sebagainya. Itu bukan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang anak karena dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Dan itu dituliskan di kesepakatan kelasnya, itu dituliskan. Jadi nanti kalau ada anak-anak melanggar, mereka itu nggak bisa mereka nggak bisa enggak bu itu juga ini udah gitu, nggak bisa karena sudah dituliskan di kelas. Kesepakatannya seperti ini. Kalau kamu melanggar, ini konsekuensinya. Jadi kita sudah, anak-anak itu nggak punya celah untuk berdalih lagi sudah. Seperti itu. Lanjut Pak Isma. Nah ini bersifat abstrak, pernyataan-pernyataan universal dan dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dilarang membuang sampah, nggak boleh seperti itu. Kalau dilarang membuat sampah, kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan, seperti itu. Di dalam kelas nggak boleh rame, tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Kalimatnya harus positif semua. Jadi berarti menjaga ketertiban kelas, seperti itu. Saya yakin pastinya Bapak Ibu guru sudah lebih tahu seperti itu ya. Lanjut. Ini dia berhubungan dengan anak-anak. Kenapa mereka itu melakukan kesalahan-kesalahan seperti nakal, sering telat, sering makan di kelas, sering ganggu temennya, sering makan makanan temennya misalnya, sering bolos. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi pemicunya. Ini kebutuhan kita. Ini memang ada dalam diri kita. Bertahan hidup atau survival. Ini berkenaan dengan yang namanya sandang, pangan, papan. Apakah anak-anak itu sudah tercukupi kebutuhan bajunya, makanannya, keadaan rumahnya dia seperti apa? Itu adalah kebutuhan mereka dalam bertahan hidup. Jadi kalau misalnya mereka di sini suka ganggu temennya, suka makan makanan temennya, perlu kita curigai
mencurigai apakah mereka itu di rumah kurang maemnya, apakah di rumah nggak pernah sarapan, nggak pernah dikasih sangu. Itu yang harus kita tindak lanjuti. Waduh, kok repot teman jadi guru ini ngurusi makanannya anak. Ya memang seperti itu Bapak Ibu guru, memang kita tugasnya itu sangat berat sekali. Karena kita itu ya anak-anak itu di sini anaknya kita gitu. Kalau di rumah ya anaknya ibunya, bapaknya gitu ya. Kalau di sini itu anaknya kita. Seperti itu. Saya juga belajar sama anak-anak itu sekarang. Bisa sama anak-anak kelas 8 itu dulu waktu kelas 7-nya sering sekali saya marahi itu ya. Alhamdulillah sekarang kelas 8 ya marah juga, tapi masih saya rem-rem gitu ya. Saya mencoba untuk melihat anak ini apa sih kekurangannya mereka itu. Itu yang bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ini yang banyak di tempat kita nih. Karena mereka memang anak-anak, orang tuanya bercerai dan mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena kekurangan kasih sayang itulah yang membuat mereka itu jadinya marah, suka cari perhatian, suka ganggu temannya. Karena apa? Karena dia merasa kekurangan kasih sayang dari orang tuanya di rumah. Jadi tugas kita Bapak Ibu, waduh kok lengkap temen Bapak Ibu guru ini mau dikongkon menyelidiki maeme dan lain-lain sekarang untuk memenuhi kasih sayang mereka. Ya seperti itu ya. Sebenarnya kalau di tempat saya itu untung gitu ya. Itu saya ya enggak tahu sih, ini PR banget buat saya sebenarnya, karena memang dia itu sudah cuma tinggal sama neneknya. Saya yakin dia itu sudah kasih sayang itu kurang banget, makanya kenapa dia jadi seperti itu ya. Selanjutnya kebebasan atau freedom. Jadi anak-anak itu punya kebebasan untuk memilih apakah mereka itu ingin misalnya dalam pembelajaran itu lebih ke permainan, lebih ceria, lebih banyak nulis. Itu memang kebebasan mereka. Bebas, kita itu punya kebebasan untuk memilih hal-hal yang dirasa untuk cocok untuk kita. Jadi misalnya di dalam kelas anak-anak itu males, ngantuk aja, mungkin dia itu merasa nggak cocok pembelajarannya buat saya, kurang ceria, kurang heboh, misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kesenangan atau fun. Ada anak-anak itu yang suka ganggu temennya itu karena ya seneng aja, karena mereka itu pingin seneng aja gitu. Karena mereka memang kekurangan rasa kesenangan itu ya. Selanjutnya penguasaan dan power. Ini biasanya anak-anak suka cari perhatian ini ya. Mereka itu pingin diakui gitu. Biasanya anak-anak ini ya pinter, dia itu pingin diakui kalau dia itu pinter. Ini loh saya. Makanya dia itu suka ganggu temannya, suka caper kepada gurunya untuk mencari yang namanya penguasaan. Ini loh saya bu, saya lo pinter bu. Kok ibu gak pernah lihat saya, gak pernah muji saya? Kamu lo gak bisa apa-apa, saya yang pinter. Nah itu adalah yang namanya kebutuhan penguasaan atau power. Ini yang seharusnya kita selidiki, yang kita ketahui dari ya anak-anak kita itu kenapa kok seperti itu. Inilah landasannya Bapak Ibu. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Dan itu juga melekat bukan cuma untuk anak-anak, tapi untuk kita semuanya. Gitu. Lanjut Pak Iswan. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Penghukum. Ya, saya terus terang memang posisi kontrol saya selama ini adalah penghukum. Suka menghukum. Apa-apa kita pokoknya hukum aja udah. Dimarahi, dibentak-bentak. Udah seperti itu. Saya juga iya. Saya nggak mau membohongi diri saya sendiri. Pada saat saya mengikuti CGP ini saya baru sadar, oh iya ya, ternyata selama ini saya seorang penghukum. Posisi kontrol saya adalah seorang penghukum. Selanjutnya nomor 2, pembuat merasa bersalah. Gimana sih? Seperti ini. Kamu itu telat terus. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu di rumah? Udah ngasih sangu, kamu disuruh sekolah, kamu telat aja. Kamu gak kasihan sama bu guru, kok gak pernah dengerin bu guru. Itu membuat rasa bersalah. Jadi kita itu sukanya apa ya, nganu-nganu anak-anak itu merasa bersalah
Itu juga posisi kontrol dari seorang guru. Itu juga saya sering seperti itu. Memang iya, makanya kita itu harus banyak belajar. Selanjutnya, teman. Bagus, ini bagus. Kalau kita mempunyai posisi kontrol sebagai teman, bagus. Tapi tidak boleh terus-terusan. Karena kenapa? Anak-anak bisa ngelunjak. Anak-anak bisa ngelunjak, dan pada saat mereka itu terkena masalah dan kita tidak berusaha menjadi temannya, mereka itu komplain. Miss Yunita kok gitu sih, biasanya jadi bestinya aku, kok aku sekarang ditinggal seperti ini. Nah, seperti itu. Boleh berteman, boleh, teman boleh, kita menjadi teman anak-anak boleh, tapi jangan terlalu. Harus tetap ada yang namanya dinding pemisah. Pemantau. Kalau pemantau ini seorang guru yang selalu, kamu kok enggak pakai sepatu? Lihat itu tata tertibnya itu. Kok enggak pakai sepatu itu? Ingat loh ya, itu selalu memantau. Jadi anak-anak dipantau terus, diingatkan kepada tata tertib. Kamu enggak boleh gini, itu enggak sesuai dengan tata tertib. Itu namanya pemantau. Dan yang paling ideal itu adalah yang nomor 5 sebagai manajer. Ini sangat sulit sekali, tapi juga semoga kita bisa belajar. Sebagai manajer ini, bagaimana kita itu bisa pada saat anak-anak itu bersalah, kita itu bisa memberikan dukungan kepada anak-anak agar mereka itu tahu kesalahannya itu seperti apa dan di mana, dan anak-anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Apakah itu hal yang mustahil? Enggak mustahil, tapi memang berat. Karena selama ini saya yang menghukum, pembuat merasa bersalah, itu saya. Makanya kita itu harus belajar bahwa kita sebagai seorang guru ini idealnya menjadi seorang manajer bagi anak-anak didik kita. Bagaimana caranya menjadi seorang manajer? Lanjutannya di segitiga restitusi. Minta tolong Pak Iswan. Yap, ini segitiga restitusi. Seperti inilah segitiga restitusi. Apabila seorang anak melakukan kesalahan, idealnya kita itu merestitusi, bukannya malah menghukum, memarah-marahi. Seperti itu. Ini yang ingin kita lakukan. Apakah mungkin? Mungkin, tapi memang sangat berat karena sekolah kita memang sebagai seorang guru kita itu ingin menjadikan mereka murid-murid yang ideal dan berkarakter. Kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan baik, tapi kalau misalnya di rumah mereka dibiarkan saja, bapak ibu tidak mengontrol di rumahnya, mentah lagi apa yang kita kasihkan. Apakah itu tanggung jawab kita? Iya, tanggung jawab kita. Di rumah juga tanggung jawab kita? Ya bukan sih, itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi bagaimana cara kita memaksimalkan motivasi kita itu tadi untuk menjadi anak-anak ini seseorang gitu. Saya ingat katanya Pak Joko kadis kita itu, gak usahlah anak-anak itu menang olimpiade, dapat piala ini, piala itu, gak usah seperti itu. Yang penting mereka itu berakhlak dan berkarakter, itu aja sudah. Tinalah orang Probolinggo tak oleh olimpiade, tak oleh medali, tak apa aja, sementing orang Probolinggo ya berkarakter, sopan, religius. Maunya Bapak Gadis seperti itu. Makanya digalakkan sekali sekarang itu kita pembiasaan positif, seperti membaca Al-Quran, sholat, sapa, salim dan lain sebagainya itu. Oke, kita lanjut. Ini belum Pak, belum selesai. Belum saya gambarkan ini. Yang pertama itu apabila seorang anak terlambat misalnya, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah saat anak kita panggil dulu. Kamu tahu kenapa kamu disuruh ke sini? Nah, itu udah kita tahan emosi dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Jangan marah dulu. Kita stabilkan dulu anak ini. Kita stabilkan dulu anak-anak ini. Kamu tahu kenapa kok dipanggil ke sini? Enggak tahu, Bu. Ya, kamu datang jam berapa? Jam 9, Bu. Waduh. Ngapain aja tadi malam? Seru sekali kayaknya kamu ya. Kok tidurnya sampai malam? Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita buat mereka itu jangan ketakutan dulu. Kita buat mereka merasa nyaman dulu, meskipun mereka salah. Enggak langsung dar kamu ini enggak langsung seperti itu. Sesudah kita stabilkan, mereka itu sudah merasa enak, duduknya udah nyaman, lanjut kita validasi tindakan yang salah. Loh kok bisa, Bu? Wong sudah salah kok malah divalidasi. Validasinya itu dengan cara, iya, Bu Yunita juga pernah kok telat, pernah. Kita kan manusia biasa, wajar kalau bikin kesalahan. Itu yang namanya validasi kesalahan. Kesalahan kita validasi dulu. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah memvalidasi kesalahan, terus kamu bilang, kira-kira kamu kalau datangnya jam segini itu benar apa enggak sih? Mereka akan nanti bilang, enggak, Bu, enggak benar. Terus, kenapa tadi malam kamu tidur malam? Saya main game, Bu. Wah, seru. Bu Yunita juga sering main game. Pengaruh enggak ke sekolah kamu kalau kamu datang telat terus? Iya, Bu, pengaruh, Bu. Apa? Ya, saya pas seenaknya sendiri, ingin langsung pulang, misalnya seperti itu. Itu yang namanya validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan mereka yang salah, tapi sesudah itu kita lanjut lagi yang namanya menanyakan keyakinan. Nah ini makanya kenapa sangat penting sekali sekolah itu punya tata tertib atau keyakinan kelas atau peraturan kelas, karena hubungannya dengan ini restitusi yang terakhir ini. Gimana kita mau merestitusi kalau kita nggak punya tata tertib? Karena yang terakhir itu seperti ini. Menurut kamu datang telat ini cocok nggak dengan tata tertib sekolah kita? Cocok nggak dengan kesepakatan kelas kita? Enggak, Bu, enggak cocok. Terus apa yang cocok? Ya datangnya enggak boleh telat. Terus kalau misalnya telat gimana? Ya saya harus ini, Bu, udah ikut pelajaran misalnya, ya tambah enak. Atau misalnya saya minta maaf, Bu, saya nggak akan ulangi lagi. Terus contoh konkretnya, besok, Bu, saya nggak akan tidur malam lagi, mau datang tepat waktu. Nah seperti itu namanya menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita nggak punya tata tertib, kita itu mau menanyakan, kamu tahu tata tertibnya kalau telat apa? Mana, Bu, saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat tata tertib di sini. Jadi saya itu datang aja, pulang aja, seperti itu. Jadi tata tertib ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk sekolah kita. Itu adalah segitiga restitusi yang ingin idealnya ingin kita berlakukan kepada anak-anak. Saya juga masih belajar. Saya kemarin merestitusi siapa itu ya, tapi nggak lewat langsung, saya restitusi dia lewat WA. Dan saya itu hasilnya kok alhamdulillah gitu ya. Dia tuh ngomong gini, gitu awalnya, saya biarkan sudah dia. Terus saya gini, oh iya ya seperti itu ya. Terus kayak gitu tuh kamu rasa pantas apa enggak? Terus dia bilang, ya enggak sih, Miss. Terus ya enggak kayak gitu lagi deh saya, Miss. Dia bilang gitu, anaknya itu. Terus dia ngomong, udah mau masuk, kenapa enggak mau masuk? Ada kepentingan. Ya udah, kalau ada kepentingan hati-hati ya nak, saya bilang gitu. Datang dia paginya, lu katanya enggak masuk gitu. Enggak, sudah Miss, saya minta maaf katanya. Saya mau masuk, saya mau belajar katanya. Aduh, saya kasih gini. Oh, anak ini mungkin cuma cari-cari perhatian gitu, saya mungkin. Pikiran saya loh ya. Waktu itu saya nggak menghadapi dia secara langsung, cuma lewat WA.
saya melakukan segitiga restitusi ini. Saya berusaha, belum saya terapkan dengan langsung kepada anak-anak. Semoga saja kita itu bisa semuanya Bapak Ibu geng, kata memang itu kan cuma teori. Di lapangan beda lagi. Iya, kalau nggak usaha, kita nggak usahakan gimana kita tahu gitu. Ini kan ilmu sebenarnya, ilmu yang bermanfaat untuk kita memang seorang pendidik. Karena memang sulit. Katanya itu nggak ada anak-anak yang bodoh, nggak ada anak-anak yang nakal. Kalau mereka itu gagal berarti gurunya yang gagal. Itulah capnya kenapa kita itu selalu jadi bulan-bulanan di media sosial itu ya. Susah-susahnya kita nggak pernah diangkat, nggak pernah. Orang Sumber itu kayak gimana, kalau kabur gimana, hujan gimana, celep gimana, nggak ada yang mau tahu. Taunya kalau kita itu sering pulang pagi, anak-anaknya ada di luar. Misalnya kita itu mau mengadakan dharma wisata, langsung book up. Gurunya katanya yang cari keuntungan, kita itu katanya jualan buku, jualan LKS, padahal LKS itu dari zaman saya kecil itu sudah ada LKS itu ya. Kalau semuanya dibebankan ke sekolah, ya gimana anak mau pinter gitu. Jadi memang itulah kita, guru itu memang selalu di depan yang disalahkan. Jadi ya nggak apa-apa, semangat aja untuk kita semua. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin ada penguatan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya ini sekali, saya harapkan sekali mungkin dari Pak Tri mungkin ada penguatan atau pertanyaan Pak Tri kepada saya. Terima kasih. Atau yang lainnya juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunita sudah memaparkan hal-hal budaya positif yang diprogramkan di JGP tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendukung apa yang disampaikan tadi. Jadi tugas kita adalah mengarahkan, membimbing, ya, melayani anak-anak kita. Tidak hanya GP saja, tapi semuanya. Tidak hanya kepala sekolah saja, tidak bisa. Lembaga ini bisa berjalan dengan baik manakala kita bisa bersama-sama mendidik anak-anak, kita mengantarkan anak-anak apa yang diinginkan. Jadi benar yang dikatakan oleh Bu Yunita, dulu kita boleh menghukum, sekarang tidak boleh menghukum, tapi adalah bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak itu tidak berbuat lagi dari hal-hal yang sudah dilanggar oleh anak-anak. Tujuannya seperti itu. Misalkan kalau kita anak-anak mendapat atau melaksanakan atau melakukan kesalahan, kalau dulu kita langsung dihukum, dimarahi. Untuk sekarang diharapkan tidak seperti itu. Tidak mengerjakan PR juga gitu. Hanya ditanya mengapa tidak mengerjakan PR. Jadi dicari permasalahannya dulu, baru nanti kita cari solusi, kemudian bagaimana anak-anak tidak mengulangi lagi. Itu yang sekarang. Ya, jadi pembelajaran dulu dengan sekarang itu adalah sangat berbeda. Karena di dalam mutu pendidikan itu ada yang namanya kegiatan bagaimana kita mendidik anak-anak. Kita tidak boleh mengolok-olok anak-anak. Anak-anak kita itu sebenarnya bisa. Tidak ada anak yang tidak bisa. Anak-anak itu bisa. Tapi karena mereka belum tahu, belum melaksanakan, belum melakukan. Ya, seperti itu. Jadi penguatan kami adalah apa yang disampaikan oleh Bu Yunita selalu CGP itu, mari kita dukung bersama-sama. Apa yang tadi sudah sampaikan cukup lebar, cukup panjang, dan sudah bisa nanti kita laksanakan bersama-sama. Tidak Bu Yunita saja, tidak kepala sekolah saja, tidak Pak Udin saja selaku kesiswaan, tidak, tapi semua yang ada di sini. Kalau kita kompak, insya Allah nanti kita bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi masa depan yang baik. Yang terutama adalah
kita menekankan kepada akhlakul karimah, itu yang paling penting. Yang pertama itu, baru yang kedua nanti adalah kita prestasi. Yang diutamakan adalah kita mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, yang mengantarkan kita nanti di akhir zaman itu adalah kita mengantarkan anak-anak yang soleh. Katanya Pak Munawir sama Pak Iswan itu, amal yang tidak akan putus adalah yang diantaranya adalah anak-anak yang soleh, ya anak-anak yang soleh. Makanya kita diharapkan mengantarkan anak-anak didik kita, ya anak-anak yang soleh, yang soleha. Makanya program kita nanti kedepannya ini adalah untuk ngaji dan sholat jamaah, sholat duha dan sholat zuhur nanti kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Kalau sudah ada sarana yang sudah mencukupi, karena yang utama adalah air. Kalau air nanti sudah bisa, yang kita laksanakan. Karena kita untuk sholat seperti ini pakai tayamum juga nggak sah, Pak. Karena ada air, masih ada air kan? Ya, masih ada air, sehingga kita upayakan. Mudah-mudahan pembangunan nanti ini selesai, kemudian ada tandon air yang bisa digunakan untuk sholat zuhur berjamaah bersama-sama, siswa dan guru semuanya ikut melaksanakan kegiatan. Karena kalau sudah terbiasa dengan sholatnya tertib, maka yang belakangnya juga tertib. Itu juga sarannya Pak Kadis seperti itu. Jadi manakala kita sholatnya tertib, maka yang lainnya bisa tertib. Mungkin seperti itu Pak Munawir ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kegiatan kita kepada siswa-siswa kita yang dulunya Bapak Ibu sering marah. Nah, dengan adanya kegiatan ini sudah tahu kita tidak boleh terlalu marah kepada anak-anak. Kamu seperti ini, kamu seperti itu, mengapa tidak mengerjakan PL? Ya, kita tidak boleh. Karena sekarang sudah dipaparkan oleh Bu Yunita. Ya, di LK CGP itu kita tidak boleh selalu memarahi anak-anak, tapi kita mencari yang namanya tadi adalah direstitusi. Bagaimana kita mencari akar permasalahan, kemudian mencari penyebabnya, kemudian kita mencari solusinya, kemudian kita tidak ingin kejadian-kejadian yang seperti kemarin juga ada laporan ke saya, anak seperti ini. Itu ke saya, anak itu melanggar, bagaimana ya, kita tidak boleh langsung menghukum, tapi kita mencari direstitusi. Jadi sehingga anak-anak tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan. Kemudian juga tadi juga menyampaikan tentang tata tertib. Tata tertib itu bisa ditulis dan bisa tidak. Jadi kesepakatan kita bersama antara siswa dengan sekolah di kelas, mungkin di kelas 7, 8, 9 juga mungkin berbeda. Tugasnya Bapak Ibu wali kelas untuk memberikan, yaitu bukan peraturan ya, kesepakatan kelas. Nah, di kelas itu diberi kesepakatan kelas. Misalkan aja hari Senin siapa yang piket, mengapa dia tidak piket hari ini, bagaimana kesepakatannya. Kita tidak boleh menghukum, bagaimana kesepakatannya ya, mungkin berikutnya suruh piket dan sebagainya, sehingga nanti anak-anak itu terbiasa melaksanakan kegiatan seperti itu, terutama tentang yang sudah disepakati di kelas itu. Kemudian di lembaga itu ada yang namanya tata tertib sekolah, yang biasanya nanti itu bisa mengacu kepada visi dan misi yang ada di lembaga, sehingga nanti juga sudah disebutkan. Itu mungkin juga ada, walaupun belum tertulis di banner dan sebagainya, tata tertib sekolah di mana-mana itu sebenarnya sudah ada tata tertib sekolah. Kita berangkat jam berapa, pulang jam berapa, harus segini, harus gini, harus gini. Itu sebenarnya itu ada, semuanya itu ada, walaupun belum dipajang atau mungkin belum dibedarkan sehingga semua orang bisa melihat. Ya, termasuk ya, semuanya nanti bisa mengetahui. Oh, ternyata di SMP 2 Sumber itu ada tata tertibnya. Kemarin sudah akreditasi, itu juga ditanyakan. Mungkin berkasnya juga masih ada tentang tata tertib sekolah. Ya, jelas ada ya, karena kita sudah diakreditasi tahun yang kemarin. Bapak Ibu sudah alhamdulillah dapat 78 ya. Iya, 78 ya. 80
8 ya 88. Tentunya di situ sudah ada tata tertib sekolah, bagaimana kita menangani siswa, itu sebenarnya ada semua di situ. Ya. Karena selesai akreditasi mungkin ya ditutup lagi, biasanya seperti itu. Walaupun itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, sudah disampaikan kepada anak-anak kalau Senin itu bagaimana upacara, kemudian pakaiannya bagaimana, itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Walaupun belum dituliskan di papan atau di tembok. Kemudian juga tentang pembelajaran yang ada di kelas. Jadi saya harapkan juga Bapak Ibu dengan adanya diseminasi dari Bu Yunita ini sudah mengerti apa yang harus dilakukan baik di kelas maupun di luar kelas. Kita tidak boleh sembarang menghukum anak-anak, itu yang intinya. Tidak ada bullying. Bullying itu macam-macam. Ya. Kalau yang bullying itu ada dibedakan menjadi dua, ya, fisik dan non fisik. Kalau fisik itu kita menghukum anak-anak itu sudah pakai bullying. Kita memukul, ya kalau dulu seperti itu. Saya ke Pak Iswan juga sering bullying, ya. Karena ya bullyingnya dulu kan menjewer, menjiwit, kemudian memukul, ya. Kemudian yang non fisik kita memarahi, mengatakan kamu tidak bisa, kamu goblok, kamu apa, ya. Itu tidak boleh sekarang. Itu namanya termasuk dalam bullying. Ya, kita adalah pendekatan kepada siswa. Dalam bullying kita masih rendah. Bapak ya, kalau kita melihat di rapor pendidikan bullying kita itu masih ada bullying. Baik itu ke guru, guru ke siswa, siswa ke guru atau siswa ke siswa. Dalam survei yang kemarin Bapak Ibu lakukan itu belum 100%, tidak ada bullying, tapi masih ada bullying. Ya, contohnya aja yang kemarin juga ada bullying antara Rian sama adiknya, itu termasuk bullying. Ya, adiknya melakukan kesalahan, kakaknya yang memarahi, memukul dan sebagainya. Berarti masih ada bullying. Mohon itu juga dikurangi. Kita tidak bisa menghilangkan, tapi dikurangi kegiatan bullying yang ada di lembaga kita, termasuk memarahi. Ya, itu kita ya pendekatan, yang penting pendekatan sampai nanti anak-anak tidak berbuat. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa ada yang menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Yunita tentang kegiatan diseminasi pada pagi setengah siang ini. Ya, itu dulu. Mungkin bisa yang lainnya bisa menambahi, monggo Bu Yunita. Terima kasih Pak Tri. Saya mau ke Bu Erni ini, soalnya tadi Bu Erni katanya, oh itu yang sulit, itu yang sulit. Ya baik, saya ingin dengarkan dulu gimana ini. Apa ngomong aja. Katanya Bu Erni sulit atau apa itu? Ya. Kesulitan kita semua. Kalau saya sendiri kesulitannya gini. Contoh murid saya enggak nyebut merek ya. Sering saya ingatkan dia pakai giwang, pakai kalung kalau ketemu saya. Iya. Tapi sampai sekarang pun tidak dilepas sama sekali. Itu bagaimana? Kalau saya sering marah, katanya kalau marah nggak boleh gitu ya. Itu Bu Yunita. Yang mau saya tanyakan gini Bu Yunita ya, tentang restitusi ini, keyakinan kelas akan muncul kesepakatan kelas kan ya? Itu dibuat wali kelas sama kelas itu apa memang aturannya ya? Satu. Yang kedua ini mau saya tanyakan, apa kesepakatan kelas itu bisa dibuat sama guru bidang studi? Contoh saya waktu ngajar awal-awalnya, saya bikin kesepakatan, apa itu namanya kesepakatan, apa itu perjanjian, kita juga nggak tahu ya. Saya bilang kalau jam saya ngajar, anak-anak tuh nggak boleh keluar, walaupun dia buang air kecil atau keluar yang lain gitu. Itu apa boleh apa enggak? Makasih. Nah kan ini baru saya kasih mic, baru keluar semua Bu Erni. Tadi katanya enggak, saya enggak nanya gitu. Ternyata banyak dia. Oke, gini kan gunanya untuk sharing ini kan kayak gini ya, biar kita sama-sama tahu. Yang pertama itu yang soal apa, tindik sama kalung itu G. Mungkin itu karena memang kita belum kompak gitu G. Kita belum kompak satu tujuan kalau itu nggak boleh.
Jadi yang mengingatkan selama ini mungkin cuma Bu Erni. Saya juga memang saya akui saya memang kurang untuk menertibkan seperti itu anak-anak tindik dan lain sebagainya itu, karena kalau ketemu saya memang nggak pakai, apakah ke tempat saya nggak ketemu itu nggak pakai atau gimana, atau pada saat ketemu Bu Erni aja dia itu pas apes Pak Bu Erni yang marahin gitu. Jadi kita harus kompak semuanya, guys, semuanya harus kompak, kalau itu nggak boleh. Makanya mungkin itu pentingnya yang namanya tata tertib itu. Bisa nanti kita dituangkan di situ, tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang seperti itu misalnya. Kamu nggak boleh, itu tata tertibnya ada dan konsekuensinya ada. Mungkin nanti seperti itu. Dan semua harus mengingatkan, jangan cuma Bu Erni atau Pak Udin saja sebagai kesiswaan. Mas Adit pun, meskipun katanya Mas Adit, saya kan TU Bunda, semua kita di sini harus semua mengingatkan. Ya. Utamanya memang kalau ingin berhasil dalam sebuah program, semua memang harus kompak. Kita ingatkan saja gitu ya. Kita ambil sudah misalnya. Kita sepakat, jangan satu orang nggak bolehin, satunya bolehin, ya anak-anak ya tetap aja lanjut gitu ya. Seperti itu. Untuk yang kedua tadi yang restitusi itu ya Bu Erni, untuk yang kesepakatan kelas itu apakah dibuat wali kelas dengan anak-anaknya ataukah boleh guru lain ikut di situ? Untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas awalnya itu naik kesepakatan kelas itu memang dibuat oleh wali kelas dan melibatkan murid-muridnya. Jadi nggak boleh wali kelasnya saja yang buat ini wes dan dia nulis buatan anak-anak, itu bukan. Kalau itu namanya peraturan, kalau gurunya sendiri yang buat, anak-anak dilibatkan. Itu memang untuk yang kesepakatan dan keyakinan kelas itu memang dibuat oleh wali kelas dan anak-anaknya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu Erni mempunyai kesepakatan pembelajaran di dalam pembelajarannya Bu Erni, misalnya IPS. Dituliskan di situ kesepakatannya nggak boleh keluar kelas, tapi Bu Erni juga bilang nggak boleh, juga harus ada konsekuensi biar anak-anak itu disiplin. Misalnya kalau misalnya kamu keluar kelas, konsekuensinya apa nanti gitu. Jadi semacam seperti hukuman, tapi itu bukan hukuman karena itu sudah tertulis, karena sudah ada kesepakatan. Jadi anak-anak itu tahu Bu Erni kalau misalnya nanti keluar itu mereka itu harus kayak gini nantinya. Boleh Bu Erni, bagus sekali. Jadi di dalam setiap guru itu harus punya kesepakatan dengan anak-anak sendiri-sendiri di luar dari kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu memang yang buat wali kelas dengan anak-anaknya. Kalau kesepakatan pembelajaran itu terserah guru pemapelnya. Seperti saya, pelajaran saya bahasa Inggris, HP wajib taruh depan. Misalnya ibu-ibu lain, dia terserah. Misalnya Pak Iswan lain, caranya terserah. Itu kesepakatan pembelajaran saya dengan anak-anak. Kalau waktunya bahasa Inggris, HP taruh depan. Alhamdulillah sudah berjalan dan anak-anak sudah bisa menerima seperti itu. Karena konsekuensinya kalau sampai HP nggak taruh di depan dan pembelajaran berbunyi, saya ambil. Itu saya sudah bilang sama anak-anak. Dan anak-anak bisa menerima itu, seperti itu. Ada yang lain mungkin? Pak Imam, saya pengen dengar suaranya Pak Imam. Mau apa dulu Pak Imam? Coba Pak Imam. Kemarin bersuara kok, sekarang pengen dengar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang dikatakan Kepala Sekolah Patri Susilo itu saya sangat mendukung. Juga sebagai calon guru penggerak Bu Yunita saya juga mendukung. Saya melihat mulai dari awal sampai akhir tujuannya itu cuma satu, supaya SP Negeri 2 Sumber ini istilahnya itu maju, kan begitu ya. Dengan salah satunya kita semua harus kompak,
Ini saya mengamati mulai tadi. Jadi saya itu mengamati istilahnya itu jangan cuma hanya satu guru, jadi semuanya. Dengan adanya istilah Pak Kadis itu untuk memberikan suatu woro-woro lah istilahnya, harus ada iman dan takwa, ya juga harus dukung. Sholat duha ya kita laksanakan, sholat duhur. Dengan dengan adanya positif seperti ini, saya juga tidak menjadi beban. Kalau sholat duhur bersama, insya Allah sampai di Bantaran itu tinggal absen saja. Jadi ini sisi positifnya. Jadi menurut pendapat saya sebagai orang Islam, ya kita harus dukung untuk kepentingan bersama. Dengan adanya Bu Yunita sama kepala sekolah, saya sangat mendukung 100% Bu. Ya 100%, bukan cuma 50 tapi 100%. Nah ini ya, ini cuma satu kata atau dua kata tapi tujuannya baik, istilahnya harus kompak lah semuanya ini ya. Dengan adanya adanya Bu Yunita ini calon guru penggerak, yang kita doakan sukses semuanya dan semuanya harus mendukung dan harus mengikuti. Nah ini tujuannya ini baik untuk menjelaskan kehidupan bangsa, terutama di SMP Negeri 2 Sumber. Hanya itu saja Pak dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh semangat dan gegap gembita sih Pak Imam. Oke. Jadi Imam. tadi intinya Pak Imam intinya cuma satu, kita harus kompak. Jadi yang satu harus begini, yang lain juga harus ngikut gitu ya. Ada yang jalan di depan, yang belakang mendorong, bukannya malah duduk-duduk gitu ya. Jadi harus kompak ya Pak Imam. Terapkan semuanya. Ya, berarti harus besok joget Pak Imam, joget semua. Joget semua, joget satu, joget semua. Pak Munawar gak boleh malu-malu besok. Seperti itu. Baik, menurut saya karena sudah bisa kita cukupkan, saya rasa sudah cukup. Oh, oke. Baik, masih ada satu ini karena juga sedang mengikuti pendidikan, jadi penting juga kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan paparan dari Bu Yunita tadi, ada beberapa hal yang ingin saya menanggapi sebenarnya, bukan menyampaikan tapi menanggapi terkait dengan segitiga restitusi. Di awal-awal tahun kemarin saya pernah mendengar segitiga restitusi berkaitan dengan pengerjaan modul di BNN, tetapi kita tidak sebegitu mendalamnya dalam memahami konsep ini. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Yunita tadi, saya mendapatkan ilmu baru terkait dengan segitiga restitusi yang kita laksanakan di SMP 2 Sumber. Berkaitan dengan itu, saya merasa banyak sekali refleksi yang saya rasakan pada diri saya terkait dengan bagaimana tindakan kita ke anak-anak. Dari sini saya mengerti bahwa kita itu tidak boleh memvonis, kita itu tidak boleh menyatakan bahwa si A nakal, si B tidak, si A pintar dan seterusnya. Kemudian berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya hanya ingin menyampaikan unek-unek sebenarnya ini Bu. Kadang saya itu sebagai wali kelas memang, terutama tahun kemarin kita merasa kita itu gagal pada penyampaian karakter untuk anak-anak, membentuk karakternya anak-anak. Karena saya itu kadang setiap pembelajaran tidak hanya menyampaikan tentang materi saja, tetapi saya selalu menyelipkan nilai-nilai karakter, entah itu di rumah, di sekolah ataupun dimanapun. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya semua Bapak Ibu mungkin juga seperti itu, jadi ada penguatan. Jadi anak-anak itu tidak menganggap ketika saya yang ada di dalam kelas itu nanti Bu Ana ceramah, nah begitu. Tetapi kalau misalnya berkesinambungan dengan mapel-mapel yang lain, Bapak Ibu itu menguatkan karakter anak-anak, mungkin
tingkah laku atau karakter mereka itu akan selalu terkontrol, bahwa yang seperti ini kita tidak pantas, bahwa yang seperti ini kita tidak pantas gitu. Kemudian lagi mungkin anggapan Bapak Ibu yang menjadi saya itu masih merasa menjadi beban, karena selalu meskipun tidak selalu, sering saya itu mendengar anaknya si A, anaknya anaknya Bu Ana. Kita di sini itu adalah orang tua mereka, kita semua itu pendidik mereka. Jadi tidak ada anaknya Bu Ana, tidak ada anaknya Bu Yunita dan seterusnya, tapi anaknya jenengan semuanya. Jadi kalau mereka itu misalnya ada suatu kesalahan atau apa, itu ya memang anak kita. Bagaimana kita ketika di kelas mungkin jamnya Bapak Ibu, kita mengarahkan ke yang lebih positif seperti itu. Jadi seolah-olah saya di SMP 2 ini dijadikan momok gitu ya. Jadi saya beban juga, apa saya itu seseram itu, apa saya itu seketat itu, padahal saya merasa tidak. Saya hanya berkomitmen ketika kesepakatan kelas kita seperti ini dan ada anak yang melanggar, itu saya serahkan ke kelas. Ini teman kalian kemarin saksinya banyak, sudah berjanji seperti ini. Nah, jadi yang saya harapkan tuh maksudnya begini, ketika ada anak yang melanggar seperti itu, nanti saya bilangkan ke Bu Ana, jangan seperti itu begitu. Jadi itu kemarin kalian kan sudah sepakat. Mungkin dari kesepakatan itu, pantaskah kalau kalian melanggar? Mungkin kalimatnya diubah seperti itu. Jadi tidak menanamkan mindset anak-anak saya itu menyeramkan, begitu Bapak Ibu. Jadi saya seolah-olah itu pokoknya kuliah Bu Ana terkan yang seperti itu, yang tidak, yang saya beban sebenarnya. Padahal saya sama, sebenarnya tanggung jawab kita sebagai pendidik di sini itu saya merasa sama. Jadi jangan saya itu dijadikan momok seolah-olah saya ini yang keren apa gitu. Padahal saya juga sebenarnya ke anak-anak itu kita kalau santai-santai, kalau serius. Mungkin seperti itu yang menjadi unek-unek saya. Kemudian refleksinya lagi sama dengan yang disampaikan Bu Erni tadi, Bu Yunita, bahwa kita selama ini masih banyak melakukan tindakan hukum-menghukum, menegur dan lain sebagainya. Dari diseminasi yang dilakukan oleh Bu Yunita ini, saya memperoleh ilmu baru bahwa kita tidak boleh melakukan seperti itu secara berkelanjutan. Jadi ini merupakan ilmu baru. Terima kasih atas ilmunya. Semoga kita semua yang ada di SMP 2 ini bisa menerapkan itu ke anak-anak. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya memang itu kenyataan. Saya ingin menanggapi lagi ya pernyataannya Bu Ana. Itu memang sama seperti Bu Ana, waktu saya membaca tentang modul ini, saya dalam hati seperti ini, waduh, saya kok perasaan saya dari zaman jadi guru sampai sekarang itu, dari GTT sampai P3K itu ya kerjaannya ngukum terus itu. Memang seperti itu ya, ternyata memang nggak boleh. Ternyata di belakang itu semua ada yang harus kita pelajari lebih dalam lagi, seperti kebutuhan-kebutuhan apa yang anak-anak itu kurang gitu, kok kayaknya kok jadi terenyuh gitu loh ya, kok tahu anak-anak seperti itu gitu, kayaknya kok kasihan jadinya. Memang tugas kita sangat berat sekali, dan memang dalam suatu lembaga itu memang dibutuhkan yang namanya kerjasama dan kekompakan, gak jalan sendiri. Ya saya memang sadar sekali Bu Ana ini memang di sini memang yang ditakuti anak-anak, itu saya tahu sekali. Mungkin karena memang Bu Ana sudah, tanpa beliau sadari, Bu Ana ini sudah menerapkan yang namanya restitusi. Karena dia itu sudah punya keyakinan kelas, dan kalau misalnya anak-anaknya melanggar, apa konsekuensinya? Itu dia sudah menerapkan sebuah restitusi. Mungkin karena Bu Ana belum tahu materinya lebih dalam, jadi beliau belum tahu kalau dia itu sudah melakukan sebuah restitusi, yang memang saya juga baru tahu juga. Memang anak-anak itu kalau memang sudah Bu Ana gitu itu kayaknya takut gitu. Mungkin karena memang Bu Ana menekankan kata kedisiplinan, bukannya sering menghukum, marah-marah atau gimana, enggak gitu ya. Cuma kita itu memang pinginnya hukum menghukum ini sudahlah kita usaikan saja gitu loh ya. Kita anggap anak-anak ini sebuah tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan nanti sampai kita mati gitu ya. Karena kita sudah digaji sedemikian banyaknya gitu ya.
sudah dikasih kesehatan, alhamdulillah, meskipun tempat kita jauh, alhamdulillah. Marilah kita tanggung jawab kita ini, kita rawat, kita tumbuhkan, kita suburkan mana-mana hal-hal baik dalam diri mereka, dan mana-mana yang jelek sebisa mungkin kita itu buat mereka untuk meninggalkan. Gimana caranya? Yaitu tetap meminimalisir yang namanya hukuman. Mari kita bersama-sama. Dan saya memang ingat sekali dulu waktu saya SMP itu ya, Pak guru saya itu keren sekali itu. Jadi sekarang pada waktu saya menjadi seorang guru itu kok astagfirullah, kok sampai segitunya ya guru saya dulu gitu loh. Ya untung saja saya itu nggak punya niatan balas dendam ke murid saya sekarang gitu loh. Dulu itu kalau udah ini suruh maju pak gitu ya, di depan kelas gitu, di gini anaknya dianunukan ke papan gitu ya. Kayaknya kok zaman dulu kok menakutkan sekali gitu ya. Jadi sudah sekarang gitu, zaman sudah berubah, udah nggak kayak dulu. Mungkin kalau zaman dulu sudah orang tua anaknya dipukul, orang tua marah, terus lagi lah malah ditambahi gitu ya. Kalau sekarang jangan, orang tuanya itu kebanyakan nggak terima, waduh berujung yang lain-lain nanti, okay? Sudah, yang utama kita itu harus kompak. Mana yang katanya nggak cuma katanya Bu Ana, makanya kita itu harus punya tata tertib yang bisa kita lihat, yang bisa kita paparkan ke wali murid. Kalau seperti ini tidak boleh, dan ke anak-anak juga, biar kita itu satu suara, sepakat. Itu nggak boleh, bukan cuma Bu Ana aja yang mengingatkan seperti itu, okay? Semuanya kita harus peduli. Memang ruwet, memang angel ya, tapi itu tugas kita. Mau tidak mau, itulah tugas kita. Nah, mungkin seperti itu saja. Saya rasa saya sudah cukupkan, Ge. Ini sudah agak siang, sudah hampir waktunya pulang. Kita lanjut ke makan dulu habis ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman atas dukungannya, atas waktunya, timbal baliknya juga, penguatannya juga, pertanyaan juga luar biasa sekali teman-teman. Saya nggak mengira, padahal mau setting-setting ini ternyata berjalan dengan lancar. Terima kasih. Berarti itu menunjukkan kalau kita itu punya visi yang sama. Kita itu ingin memajukan sekolah kita dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berkualitas, berakhlakul karimah. Terima kasih untuk kesempatannya dan perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak piye? Tetap makan juga kan? Anak-anak tetap. Bungkus apa makan di sini? Nanti yang ke sana ikut Mas Hadi. Untuk selanjutnya pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Nah,